Hai guys, welcome again to my YouTube channel. Nah, di sini kita akan bercerita tentang masa kecil aku nih, masa kecil aku yang mana masa kecil aku sih menurut saya sih dulu kayak gini ya. Menurut saya sih dulu itu saya pas waktu kecil di SD, saya selalu diantar-antar nih guys sama sama kakak saya gitu dan di sanalah saya agak kurang confident gitu ketika saya pergi ke sekolah, udah gitu nggak diantar sama kakak kayak gitu. Jadi harusnya sih diantar sama kakak terus tapi enggak dan tiba-tiba aku nangis guys. Oh my goodness, nangis guys karena ya kayak gitu pas dulu itu ya kalau seandainya kita salah ya jadi kayak gitu. Pokoknya kayak gitu guys. Nah setelah itu dulu pas waktu kecil saya pernah uh, apa ya, kayak kalau dibully enggak sih, cuman mungkin ada suatu kekerasan sih guys. Ada suatu, jadi kayak teman itu kayak aku kayak ngerasa enggak nyaman aja pas waktu pergi ke sekolah. Terus kalau seandainya pergi ke sekolah takut, terus kalau teman-temannya juga pada kayak apa ya, kayak kurang baik juga ya, kadang melakukan tindakan kasar kayak gitu, kayak ya kayak nyubit kayak kayak gitu, kayak apaan sih lu sama gua gitu, kayak kayak gitu. Nah dan di sana itu saya punya rasa trauma yang mana pas waktu pergi ke sekolah itu saya ngerasa nggak aman kayak gitu. Dan menurut saya sih kenapa saya harus kupas tuntas tentang masalah ini, karena menurut saya ini sangat penting sekali sih guys. Karena dengan saya membahas tentang cerita ini, ya mudah-mudahan contohnya kan di sini banyak ya subscribe dari ibu-ibu, yang mana ibu-ibu tersebut itu mereka mempunyai anak, yang mana anak tersebut itu kita harus benar-benar perhatikan tentang kondisi anak tersebut. Ya contohnya kasihan ya guys kalau seandainya anak tersebut dibully, terus anak tersebut ada kekerasan fisik kayak gitu. Terus ada sesuatu yang mana anak tersebut itu belum bisa memecahkan masalah seperti itu. Kayak gitu. Jadi ya banyak sekali sih korban-korban yang mana korban tersebut itu eh kayak ya anaknya itu kayak dibully gitu, dan itu tuh mentalnya itu jadi mental rusak gitu, mental yang rapuh kayak gitu. Terus siapa yang bertanggung jawab dalam hal itu? Ya yang bertanggung jawab dalam hal itu ya adalah orang tua. Orang tua. Jadi bagi orang tua yang nonton sekarang nih, yang nonton video channel saya Rudi 8, nah diusahakan kalian kalau mempunyai anak, kalian tuh harus melihat secara detail apakah kondisi anak, perkembangan anak kayak gitu, dengan sekolahnya kayak gimana gitu. Karena kayak gini, ibu-ibu sekarang itu pada sibuk lah. Ya tunggu dulu nak, saya lagi tiktokan nih. Tunggu dulu nak, saya lagi arisan nih kayak gitu. Nah kadang anak-anak itu nggak diperhatikan secara baik. Jadi buat calon ibu-ibu semua nih, perhatiin anaknya dengan baik dan benar. Karena kenapa? Karena anak itu adalah asetnya nanti buat masa depan anaknya. Terus buat ibu juga, kalau seandainya anaknya sukses ya kan ibu sendiri yang yang bangga kayak gitu. Jadi buat kalian ibu-ibu di sana, tolong perhatikan anaknya dengan baik, jangan sampai ada korban. Contohnya saya ya dulu pernah dibully. Sebenarnya sih kalau mau cerita ya tinggal cerita, cuman saya nggak ada keberanian atau agak sedikit malu juga sih dengan hal seperti itu. Makanya saya pas waktu SD itu nggak bener sekolahnya guys, beneran. Dari SD nggak bener, aku nggak bisa yang namanya baca secara benar, nulis secara benar. Jadi yang aku pikirin itu adalah rasa takut gitu. Rasa takut yang mana ketakutan tersebut itu diakibatkan karena temen, dan saya ingin ngelaporkan ini kemana gitu. Sedangkan pas waktu di kondisi sekolah saya dulu itu uh, apa ya, ada beberapa kekerasan yang mana kekerasan tersebut itu ketika nggak ada guru di sana itu ada kekerasan kayak gitu. Dan itu tuh kalau menurut saya sih itu mengganggu mental kita. Ketika sekolah adalah tempatnya belajar, tetapi eh,
sekolah adalah tempatnya belajar. Tetapi dengan adanya hal seperti itu, maka proses belajar tersebut akan keganggu. Jadi yang aku pikirin itu bukan pelajaran, tapi yang aku pikirin itu adalah ketakutan. Kayak gitu. Tapi kayak gini ya, aku jadi berhasil. Aku jadi berhasil karena saya ingin menunjukkan kepada orang-orang yang pernah melakukan hal-hal seperti itu kepada aku bisa loh. Aku bisa lebih sukses daripada mereka. Aku bisa lebih sukses daripada yang ranking 1, yang ranking 2, yang ranking 3, yang kayak gitu. Makanya di sana saya harus kerja keras. Pas waktu SMP juga masih ada sih yang namanya kekerasan, bullying, yang kayak gitu masih ada. Cuman itu tuh nggak terlalu spesifik ya sampai saya pindah-pindah sekolah kayak gitu. Dan setelah itu saya nyaman sekolah, dan pas waktu di SMA saya merasa bahwa di SMA ini orang-orangnya itu sangat nyaman, comfortable, udah gitu sangat sehati lah, dan nggak ada yang namanya bullying, nggak ada yang namanya itu. Dan saya fokuslah di sana. Saya bekerja keras pas waktu saya belajar itu. Saya kehilangan pembelajaran saya pas waktu di SD sama di SD sama SMP, dan saya bekerja keras pas waktu di sekolah SMA. Di SMA saya benar-benar belajar. Di SMA saya benar-benar belajar dengan rajin, giat kayak gitu ya. Terus belajar mati-matian. Pas waktu kuliah belajar mati-matian kayak gitu. Dan alhamdulillah itu bisa terbukti. I am so very success. Saya sangat sukses sekali dalam dunia pendidikan ya guys. Dan sekarang saya lagi menempuh S2 saya. Saya ingin, ya maksudnya saya bukan orang yang, maksudnya I don't have skill, saya nggak punya kemampuan, tetapi di sana kemampuan saya dialihkan dengan hal yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi eh apa ya? Dan itu nggak mudah guys, beneran. SD SMP saya kehilangan yang namanya opportunity dalam kemampuan belajar saya. SMA oke lah saya punya, kuliah saya punya, dan sekarang saya S3 nih guys, S2 nih guys. S2 saya harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Itu sangat berat sekali sih menurutku. Tapi bisa kan, sukses kan kayak gitu. Malah lebih sukses daripada yang ranking 1, ranking 2 yang di SD. Mereka jadi apa gitu. Sedangkan kalau aku, saya bisa nih sampai S2 kayak gitu. Nah, jadi di sini pelajarannya adalah eh kita harus peduli kepada anak, yang mana anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu adalah titipan. Terus kalau seandainya kita punya anak, kita harus perhatiin anak itu, jangan sampai culjen gitu. Orang membaik masak, orang membaik arisana. Nah, jadi jangan sampai seperti itu gitu. Kita harus lihat kondisi anak, psikologi anak, perkembangan anak. Terus kenapa anak, contohnya kalau anaknya kurang dalam pendidikan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini salah siapa kayak gitu? Karena yang bertanggung jawab besar itu adalah orang tua. Betul nggak? Kayak gitu. Jadi ya buat kalian yang semua ibu-ibu yang nonton, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua, yang mana kita kalau seandainya punya anak harus benar-benar dijaga, dipahami supaya nggak ada lagi yang seperti saya dulu. Kayak gitu. Dan ini bisa jadi pelajaran. Oke. Thank you so much for your watching, and then don't forget, jangan lupa dong subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Bye bye.